kita masuk ke pemateri kedua, yaitu Kak Ahmad Mubashir, SP. Untuk Kak Ahmad, silahkan untuk naik ke atas panggung. Boleh tepuk tangannya. Kak Ahmad Mubashir ini seorang alumni dari Fakultas Pertanian juga. Lahir di Lampung Selatan pada tanggal 15 Desember 1995. Prestasi atau pengalaman organisasi adalah Duta Petani Milenial Kementerian Pertanian, Pemuda Pelajar Nasional tahun 2021 di Kemenpora. Pelopor. Oh ya, maaf Kak ya. Pengelola Lembaga Pendidikan MI dan SMP Insan Mulia Boarding School Batu Raja, Kepala Pengembangan Pertanian PPM Nur Ihsan Gulatung Oku, Sekretaris Yayasan Makoman Mahmuda Aben Syakur Batu Raja, serta Ketua Umum kami Daerah Oku Raya pada tahun 2017 sampai 2019. Pendidikannya SDN Umpu Kencana Kecamatan Blambangan Umpu Wekanan, SMP Negeri 2 Blambangan Lampung Wekanan, SMP 1 Blambangan Umpu Wekanan, Strata 1 jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Batu Raja. Kak Ahmad Mubashir memiliki moto, diam, menangguhkan, berbicara, mencerdaskan, bergerak, menginspirasi. Baiklah, untuk Kak Ahmad Mubashir, waktu kami silakan. Silakan Kak. Terima kasih Ibu Moderator, yang cantik sekali. Saya hari ini tidak mau menyampaikan materi karena saya tidak punya materi. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, materinya sudah habis sama ibu dosen saya yang paling luar biasa. Materinya sudah habis sama beliau. Jadi hari ini saya mau kelakar aja. Boleh nggak? Boleh nggak? Katakan setuju kalau boleh. Boleh? Setuju, bukan boleh. Katakan setuju kalau boleh. Boleh? Setuju? Boleh? Setuju? Kita tidak sarapan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ucil banget ini. Kelihatan. Baik. Satu nih pertanyaan sebelum kita memulai segala sesuatu. Bicara soal kewirausahaan. Apa yang paling penting menurut kamu sehingga kemudian kita berani mengambil sikap untuk menjadi seorang wirausaha? Tunjuk tangan. Oke, mbaknya yang paling cantik berdiri. Ya, boleh kasih ini ya, Ibu Moderator, kasih mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Nini Renta, mahasiswi semester 3 dari Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian. Bagi saya, hal pertama yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin memiliki perusahaan itu rasa percaya diri. Percaya bahwa dia mampu untuk mendirikan perusahaan, mampu untuk bersaing dengan negara lainnya, dan juga selain percaya diri, dia juga harus ada rasa tanggung jawab untuk apa yang sudah dia lakukan. Jadi kalau misalnya sudah membangun usaha, udah beri usaha, dan usaha itu tentunya pasti akan ada yang namanya itu kegagalan. Rasa tanggung jawab itu sebagai kunci, walaupun tidak gagal, kita tetap harus mencoba lagi sampai usaha itu sukses. Karena kalau kita ingin menjadi seorang wirausaha tanpa kegagalan, itu rasanya seperti ada yang kurang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Mbak. Ada satu orang lagi? Laki-laki boleh dong. Yang ganteng, yang paling ganteng seumbara, angkatan angkatan berapa ini ya? Kan lulus umbara tahun 2017. Ada satu orang lagi, laki-laki dong. Ayo mengaku jadi lanang. Bodoh. Hari jam tua bisa.
selanjutnya Pak Ketua. Hal utama yang Memulai jadi seorang wirausaha. menurut saya itu kemauan diri. Kemauan Kalau diri. tidak mau ya pasti tidak mulai. Oke. Cukup sekian, terima kasih. Oh, singkat pada tepat. Ya, dari kedua pendapat ini kita bisa ambil satu garis, satu kata yang mewakili. Apa itu? Mindset. Ya kan? Semua datang dari cara berpikir. Ya, semua datang dari cara berpikir. Betul. Kalau dari pemaparan ibu dosen kita yang luar biasa tadi, kita ini sekarang lagi masa krisis. Dan krisis ini bukan hanya terjadi di negara kita, tapi bahkan di seluruh dunia. Yang dengan krisis ini, mau tidak mau kita semua harus beradaptasi biar supaya tetap bisa survive. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Jadi sekarang itu yang bisa beradaptasi ya, adalah orang yang bisa membaca peluang sebetulnya. Kalau kalian nggak percaya, sekarang googling. Ya. Kata Badan Pusat Statistik, ekonomi kita ini semuanya turun kecuali satu sektor. Sektor apa itu? Ada yang bisa nebak? Ada berapa? Sektor apa yang tetap positif trennya? Apa? Pertanian. Wis, tangan mereka luar biasa. Sektor manufaktur hancur lebur. Energi sama. Tidak usah jauh-jauh. Berapa ratus tuh uang yang pegawai memproduksi semen setiap hari untuk bangunan itu sudah di PHK. Berapa banyak tuh jasa-jasa wedding organizer yang tidak mau mengerjakan pekerjanya? Gimana dong nggak kayak nikahan? Tidak boleh pulau nikah. Boleh nih, boleh, boleh nikah, tapi tidak boleh resepsi. Iya kan? Apakah kemudian orang akan menunggu selama 6 bulan atau 1 tahun untuk tidak bekerja, sedangkan dia harus setiap hari makan? Banyak kontrakan ini di Batu Rajo ini, tadinya tinggal pasif income-nya luar biasa. Giliran mahasiswa balik sekolah daring, tutup kan, kartik lagi mahasiswa balik. Tapi apa yang kemudian tetap tumbuh dari semua krisis ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan perut. Memang ada ibu dekan libur 6 bulan gak makan, ada nggak? Nggak ada. Walaupun presiden juga tetap makan. Jadi sektor pertanian ini tetap bergerak positif. Karena apa? Ya itu. Di pandemi ini kita bisa mengambil kesimpulan atau menilai bahwa ternyata pada akhirnya kemudian manusia itu sebenarnya diselamatkan oleh apa yang dihasilkan dari bumi. Dan teman-teman yang ada hari ini, terutama mahasiswa dari agribisnis, pegawai dari agribisnis hari ini pesertanya dari mana saja ya? Ada dari ekonomi? Dari fakultas ekonomi ada? Oke, luar biasa. Dari keguruan ada? Dari FISIP ada? Terus apa lagi? Dari teknik? Teknik ada? FISIP, teknik, ekonomi. Kalau dari pertanian? Oh, mayoritas pertanian. Kita memulai segala sesuatu dari mindset. Menjadi seorang wirausaha itu kan berarti dia yakin terhadap kemampuan dirinya untuk setidaknya memenuhi apa yang menjadi kebutuhan pribadinya, untuk tidak lagi bergantung terhadap orang lain. Alhamdulillah, kalau dilihat dari CV tadi, 2019 akan mulai merintis untuk mengelola sebuah sekolah. Nyambung nggak sama sarjana pertanian? 2019 MI setara SD, lalu kemudian 2020 nya kita lanjut SMP, dan 2021 ini kita sedang pembangunan untuk tahap lanjutan di SMA, lokasinya di Tempat. Kemudian 2021 Agustus kemarin dapat predikat Duta Petani Milenial dari Kementerian Pertanian. 2021 baru kemarin tanggal 20
Oktober dapat predikat dari Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pemuda pelopor nasional 2021. Bidang pendidikan kan. Pada waktu itu betul lulus jadi sarjana itu tantangan terbesarnya setelah ini adalah bagaimana orang tua sudah tidak lagi memberikan subsidi hidup, benar nggak? Ya, selama masih kuliah itu masih dibiayai ya, atau setidaknya sebagian dibiayai. Kalau ada yang sampai hari ini kalian kuliah dengan biaya sendiri, kakak acung bikin polima, luar biasa. Tantangan paling berat setelah kemudian kita menempuh studi adalah bagaimana kemudian kita kembali ke masyarakat, memberikan sesuatu. Nah, kok kakak 2019 kok bisa punya sekolah misalnya, atau bisa mengelola sekolah misalnya. Dari keadaan. Saya cari kerja itu susah, nyari itu susah loh, nyari ya. Kalian nyari cacing harus nyangkul kan? Kok kayaknya nyari? Kalau mindset kita terus mencari, ya tak kapan juga ketemunya. Kenapa kemudian mindset kita tidak sejak awal kita buat adalah mindset menciptakan? Nyari itu tidak tahu ketemunya kapan. Entah kalau temu, kalau tidak maka no. Tapi kalau menciptakan kita punya target. Kita punya target dari diri kita sendiri. Besok harus jadi. Lusa harus jadi. Mana pun caranya, tidak jadi masalah. Ya. Kalau kita kadang-kadang lelah mencari, kenapa kita tidak berpikir untuk menciptakan peluang? Dalam hukum alam itu ada namanya hukum law of attraction. Jadi hukum tarik menarik. Jadi apa yang kita pikirkan itu, apa yang kita fokuskan, apa yang kita inginkan, kita berupaya sungguh-sungguh untuk mewujudkan itu, alam semesta nanti membantu. Gak nyambung tuh saudara pertandingan di sekolah, gak nyambung sama sekali. Tapi kakak berpikir begitu. Nih judulnya ada di depan. Sinergi bos. Dunia ini tidak akan selesai oleh kali kita dewek. Tidak bodoh. Ya. Superman itu di dunia ini. Yang ada itu super team. Saya punya kemampuan begini. Teman saya punya kemampuan begitu. Ngobrol, diskusi. Lalu kemudian setelah ketemu, frame berpikirnya sama, kita buat sesuatu. Jadi, karena kita secara birokrasi juga nggak boleh sampai pertanian jadi guru atau jadi kepala sekolah kan nggak boleh menyalahi aturan kan gitu. Ya kan nggak harus kemudian kita berhenti di sekolah itu kan banyak tuh pos-posnya. Ya nggak harus jadi kepala sekolah lah, jadi pengelola. Kan gitu ya ngatur kepala sekolah. Dimulai dari sana, dimulai dari mindset. Kalau kita capek mencari, ayolah untuk bagaimana menciptakan. Setidaknya untuk urusan saya sendiri saya sudah selesai. Gitu. Apakah kemudian menyusun ini 2019 terbentuk, itu baru 2019 dijalani? Enggak. Mulai dari mahasiswa. Saya dulu dari jadi ketua Himagri tahun 2014 atau 2015 gitu ya. Senior saya waktu itu David Mudantara. Ibu Suryani itu dulu masih jadi sekretaris prodi ya. Ini enggak betul. Ya, sekretaris prodi sekaligus dulu dosen pembimbing saya skripsi. Yang nyeret-nyeret skripsi saya dulu beliau ini. Tapi luar biasa, hasil coretannya itu membuat pikiran saya terbuka dan tercerahkan. Tepuk tangan untuk beliau. Ada nggak teman-teman di sini yang biaya kuliahnya membiayai dengan biaya sendiri atau sambil kerja? Ada nggak? Cuci tangan. Nggak ada. Itu harusnya pencapaiannya harus lebih
kelas siang, kelas B. Masuk kelas siang, pagi itu saya tawaf dulu. Tawaf menghitung burung karet. Tawaf dulu tuh saya pagi menghitung burung karet. Kadang-kadang kalau ada mata kuliah jam 10 pagi itu udah kayak kesetan gitu. Ya gimana? Kalau setengah jam perjalanan ke sini jam 10 harus masuk itu. Apakah kemudian saya sekarang jadi lulus kan enggak? Kemudian saya sekarang makin muda enggak? Pertama mindset, kemudian yang kedua, please, kalau ketemu masalah, ya, cari peluang yang ada di masalah tersebut. Jangan ikut jadi orang yang bermasalah, atau malah orang-orang yang nambahin masalah. Dari situlah, ya, kalau kata mentor saya, uang itu sama dengan ide. Kalau kata mentor saya, uang itu sama dengan ide. Kalau kamu menciptakan uang, kalau kamu mau dapat uang, berarti kamu harus dapat ide. Ide didapat dari mana? Dari masalah yang ada di sekitar. Kalau kamu bisa menganalisis ini dari masalah, jadi orang akan sangat mau dibantu untuk keluar dari masalahnya. Dan biasanya ketika kita memecahkan masalah orang lain, disitulah ada feedback di kita. Ya, entah dari dalam bentuk relasi atau bahkan mungkin dari bayaran. Jadi hal-hal seperti itu. Saya punya pengalaman dulu. Ini dari kuliah. Kalian yang masih semester awal boleh lah ikutinnya. Sebenarnya di kampus itu duitnya banyak ya. Bukan direktorat doang ya. Bukan direktorat aja, rektorat sekarang juga lagi kritis kan. Jadi saya dulu waktu PK2, masih PK2 nggak namanya, atau P2K atau ospek. Ada nggak yang bisa baca peluang di sana itu ada aliran uang selain dari uang birokrasi ya? Ada nggak yang bisa membaca? Maka waktu itu satu hari dapat dari kegiatan itu halal ya, halal. Nanti sih tapi bisa bukan dulu ya, halal dan bisa buat bayar SPP. Waktu itu SPP saya masih sekitar 500 kalau nggak salah. 1.500 sehari itu bisa langsung bayar SPP. Jadi aman tuh saya ngambil. Nanti 6 bulan kemudian oke lagi kan. Jadi kan murid kan sekitar 500 sampai 1000, benar nggak? Di mana orang berkumpul sebetulnya di situ perputaran uang berada. Di mana orang berkumpul di situ perputaran uang berada. Biasanya mahasiswa itu apalagi mahasiswa baru datang dari Lampung Selatan, datang dari Baikanan, datang dari mana lah jauh misalnya. Itu kan masih belum tahu tuh daerah di sini, ya kan? Itu masih belum tahu loh daerah di sini ini seperti apa. Dia pasti butuh orang yang SKSD lah untuk ini ruang dekan, ruang ini segala macam. Kosan yang murah tuh agak di sini gitu. Ada banyak hal yang bisa dikonversikan menjadi sesuatu. Yang pertama, ketika PK2 itu kan kebutuhan anak-anak tuh banyak, benar nggak? Benar kan? Ya pita lah, ya apalah, ya itulah. Sedangkan biasanya setelah dari pembekalan itu kan pulangnya maghrib tuh. Kalau anak baru sudah baru datang ke Batu Raja, banyak sekali dari panitia tuh yang dikasih ini, disuruh itu. Dia nyarinya kapan lagi? Pertama nyarinya kapan, yang kedua nyarinya kemana? Kan saya baru di sini. Ada itu kalian membaca peluang itu. Gak usah jauh-jauh, kakakku di sini. Cuaca itu satu. Kedua, kalian kan udah lama nih di sini. Makanya kalau jadi mahasiswa tuh sering-sering kenal sama masyarakat sekitar. Bapak-bapak kosan itu biasanya nyari orang. Bapak-bapak kosan itu nyari orang untuk bagaimana kosannya itu terisi oleh mahasiswa. Benar nggak? Ya udah, kalian jadi agent kosan aja. Jadi kalau misalnya ada 4 pintu, yang tahunan atau lagi kan 6 juta atau 5 juta gitu. Di sini murah. Di sini murah. Nanti kakek ada diskonnya lah biar kakek yang mengumumkan kan cek itu. Ada diskon loh, cek. Sudah tuh 4 tuh penuh. Ada yang bayar setengah tahun. Sudah kita minta sama bapak kosan Pak Manusiaku. Halal nggak? Halal bos. Saya itulah cara bertahan hidup. Pengalaman. Saya cara bertahan hidup. Jadi di mana ada kesulitan orang lain, kalau misalnya gitu kita bisa hadir
membantu kesehatan orang lain, nanti feedbacknya ke kita. Hari ini sebetulnya uang itu tidak berkurang. Uang itu sebetulnya hari ini tidak berkurang, hanya bergeser pada bidang tertentu. Hari ini yang lagi berjaya itu siapa? Perawat, dokter, nah segala sesuatu yang berkenaan dengan dunia kesehatan. Ya dah. Dulu sebelum pandemi nggak resmian gitu, lulusan dari AB atau apa gitu. Mereka itu kan satu-satunya yang bisa diharapkan kan jadi PNS. Ya dah. Kalau nggak cair itu kan jadi TKS, tenaga kerja sensor. Ya kan gitu. Sudah biaya kuliah itu luar biasa mahal. Untung nggak dulu waktu tes tidak lulus jadi perawat. Aku bersyukurnya maksud barang perangnya ini. Dulu aku nak jadi perawat tuh. Karena kita dulu kurang ganteng jadi nggak masuk. Tapi aku bersyukur sudah dulu kuliahnya mahal, luar biasa. Waktu lulus keluar uangnya sedikit gitu ya, uangnya sedikit. Sekali keluar beribu-ribu, apalagi yang uang. Tapi ketika pandemi, jadi uang itu banyak mengalir ke sana. Pada waktu itu terdistribusi katakanlah merata, karena dunia masih baik-baik saja kan seperti itu. Tapi karena adanya pandemi ini kemudian uang itu banyak mengalir ke sana. Nah, setelah ini, kalau kita bisa baca peluangnya, pandemi itu mengakselerasi budaya kita dalam hidup. Yang tadinya kita harus berjabat tangan, tadinya kita harus ketemu apa segala macam. Selama hampir 2 tahun ini kita terbiasa dengan gadget yang hampir sebagian besar transaksi pembelian kita itu kita dapat dari gadget. Duduk-duduk, kita angkat kaki, paket, paket. Tuh. Selama pandemi yang bertumbuh satu sektor kesehatan. Orang yang lain itu, yang jualan obat, yang jualan ini, jualan apa, termasuk yang jualan jahe merah. Kemudian yang kedua, gitu ya, teman-teman yang punya platform digital, apakah kemudian setelah kita nanti divaksin, entah nanti vaksinnya berjilid-jilid sampai berapa, sampai tangan ini bengkak dan berjilid, sudah balik vaksin. Tapi apakah kemudian budaya kita yang sudah gandrung dengan dunia digital itu akan langsung hilang? Enggak akan. Budaya kita untuk belanja online itu kayaknya akan terus sampai kapanpun. Selama internet masih ada, selama handphone masih ada. Ada peluang nggak di sana? Ada dong, banyak. Dulu saya ingat jasa transportasi atau jasa antar itu yang paling ngehits dulu tuh JNE. Kalau sekarang udah berapa banyak? Banyak banget, udah nggak hitung lagi. Karena orang tahu budaya kita berubah seiring dengan keadaan seperti ini, uang mengalir ke sana. Iya dah. Kalian pernah ada yang download Okubo nggak? Pernah. Okubo Indonesia. Nah, itu salah satu. Kita tidak melayani. Karena kita membaca peluang itu. Ya walaupun ternyata dari sisi pengembangan bisnis Kabupaten Oku itu masih belum layak untuk yang seperti itu. Itu dari pengalaman Arugia biasa. Karena kota kita masih terlalu kecil. Tapi sebagai bahan pembelajaran itu luar biasa. Saya dulu waktu masih kuliah pernah investasi apa gitu, bilang 5 juta. Untung lulusnya tepat waktu. Jadi yang pertama mindset. Bagaimana mindset kita untuk jangan hanya berpikir mencari, tapi juga menciptakan. Kemudian yang kedua, apa tadi? Mindset. Yang kedua, selalu temukan peluang dalam sebuah masalah. Semakin besar masalahnya, semakin besar peluang kamu bisa ambil bermanfaatan dari situ. 1, 2. Kemudian yang ketiga, nih, yang hari ini bertahan adalah bagaimana orang-orang yang bisa sinergi dengan orang lain. Gojek itu
nggak bisa Nadiem sendiri yang ngerjain. Terus juga model bisnis dari Gojek itu enggak kayak model bisnis kapitalis yang dia punya bos satu, kemudian semua dimonopoli. Enggak. Ada banyak hal tuh. Satu, sebagai penyedia teknologinya tuh Gojek. Partnernya yang pertama adalah mitra kulinernya itu. Yang ketiga, partneran lagi sama Gojek, sama tukang ojek, sorry. Itu mereka bukan karyawan loh itu partner loh itu partner. Terus kemudian yang ketiga, nambah lagi tuh, Gomansat apa. Jadi partner mereka tuh makin banyak. Kalau dulu mindset berpikirnya orang punya perusahaan itu, semua orang yang ikut kita tuh jadi karyawan. Kalau sekarang enggak. Gojek itu begitu. Ya kalau orang kita pikir untuk rekrut jadi karyawan, berarti kan itu beban untuk perusahaan kita. Harus ngegaji loh. Tapi kalau mitra kan kita setara. Ketemu win-win solution, kamu dapat benefit ini, saya dapat benefit itu. Kita jalan sesuai dengan komitmen. Lebih murah dari operasional. Tapi orang bisa menjalani bisnis seperti itu nggak akan mungkin bisa kalau kata depan ini nggak berjalan. Sinergi. Jalannya kita bisa sinergi, dikenal orang. Setelah kemudian dikenal orang, ngobrol, public speaking. Ya. Cara meyakinkan orang dengan data, dengan gagasan, itu harus lancar. Ya kalau kita sendiri mengajak orang kerja sama, tapi kita nggak yakin dengan apa yang mau kita kerjain, gimana orang percaya? Ya. Hal-hal yang kemudian hari ini, ya alhamdulillah saya bersyukur saya dapatkan, itu bukan karena saya kaya dan semua duit saya, enggak. Oh kayak kita dulu tuh modalnya modal moderat, modal dengkul dan murah. Moderat, modal dengkul dan murah. Jadi modal berani. Yang kedua, yang kita sering-sering baca lah, karena sekarang di YouTube apa segala macam udah banyak banget kan. Asal kita mau, kita bisa dapat inspirasi dari manapun. Terus kemudian coba latih cara berbicara kita, gestur kita. Teman-teman organisasi itu luar biasa. Jangan kalian pikir gitu ya, hari ini capek nih kalian menjahit seperti ini, kalian nggak dapat apa enggak. Pengalaman kalian untuk ke depan panggung, memanajemen rasa takut, mengalahkan rasa takut, itu soft skill yang sangat luar biasa. Dari situlah kemudian kita terbiasa. Setelah nanti kita nggak jadi lagi mahasiswa, kita sudah melalui step-step yang seperti itu. Sehingga nanti kita ketemu siapapun, kita bawa ide apapun dengan pembawaan yang meyakinkan, ketemu itu nanti. Kawan yang lain punya duit, orang lain punya duit, kita punya ide, kita punya gagasan, kita bisa action. Ketemulah kerjasama MOU. Kan begitu. Tiga hal ini. Satu, mindset. Berapa lagi waktu saya ini, Pak? Oh, yang penting lagi. Saya kalau ngomong tuh kalau suka bablasan kalau nggak dikasih peringatan. Tiga hal ya. Yang pertama mindset. Mindsetnya jangan cuma mencari tapi juga menciptakan. Kemudian yang kedua, selalu lihat peluang dari masalah. Semakin besar masalahnya, peluang yang bisa dimaksimalkan semakin besar. Kemudian yang ketiga, apa tadi? Nah, sinergi. Yang ketiga, sinergi. Jadi dunia ini terlalu luas untuk kita kelola sendiri. Dunia ini terlalu besar untuk kita bangun sendiri. Indonesia ini terlalu besar untuk kita bangun sendiri. Maka sinergi, kolaborasi, kerjasama adalah kunci. Adalah kunci bagaimana kita bisa sukses. Sukses dengan definisi apapun yang kita inginkan. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya mau ada sesi tanya jawab. Saya suka seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, sangat inspiratif ya penyampaian materi dari Kak Ahmad Mubashir ini, yaitu kunci sukses. Yang pertama adalah mindset, yang kedua mencari peluang dalam setiap masalah yang ada, dan yang harus bersinergi.
Nah, untuk sesi selanjutnya ini kami menyediakan sesi tanya jawab untuk dua orang yang memiliki pertanyaan menarik akan mendapatkan door prize dari kami sebagai penyedia seminar. Untuk pertanyaan boleh disebutkan nama serta prodi dan pertanyaan ditujukan untuk siapa. Kami menyediakan 2 pertanyaan untuk Ibu Suryana dan 2 pertanyaan untuk Kak Ahmad Mubashir. Oke, baiklah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, sebentar ya. Perkenalkan, nama saya Yogi Analisa, semester 7, prodi agribisnis. Dan saya ingin bertanya untuk dengan Kak Ahmad, yaitu pertanyaannya, bagaimana caranya memulai suatu usaha tanpa modal, Kak? Usaha tanpa modal itu tidak mungkin. Cuman hari ini kita harus memilih modal yang paling utama itu apa? Apa yang modal yang paling utama menurut kalian? Aden? Apa? Kayaknya kalian di sini berpikir modal itu pasti pertamanya adalah uang. Betul? Betul atau betul? Betul banget. Salah. Modal yang paling utama dalam diri kita itu berani. Itu satu. Berani. Setelah berani, apakah nanti kita apa yang mau diomongin nanti, apa yang mau nanti, pokoknya berani dulu jalan keluar. Biasanya kalau sudah kita berani mengalahkan mental takut kita itu, apakah kemudian mental takut itu harus dihilangkan? Tidak juga. Jadi mental takut itu ada, tapi jangan sampai menghentikan langkah-langkah. Karena ketakutan itu tetap dibutuhkan untuk kita berhati-hati. Jadi modal yang pertama itu medan berani. Ya kalau kita nggak punya keberanian, apapun nggak bisa dikerjain deh. Termasuk memulai usaha, termasuk melamar kerja, termasuk melamar si dia. Ya dong Bu. Ya kan Bu, kamu nggak berani, ibu nggak lagi. Iya, berani dulu. Berani dulu, kata Ibu Suryana nih kalau bimbingan. Urusan dicoret kaget dulu kalau mikir dicari dan dicoret, berani dulu, temui. Mana kamu tahu hasilnya kalau kamu udah kalah maju dengan berani. Setelah kemudian kita berani, baru dari situ kita nanti bisa menganalisa. Ya, setiap orang itu punya potensi yang beda dalam memulai. Ya kalau bapak kamu banyak duit, ya sudah selain dari berani berarti ada dukungan finansial. Apalagi berarti yang kurang, berarti dukungan SDM, sinergi sama yang punya kecerdasan, sama yang punya koneksi. Atau saya misalnya gitu, bang boy tidak perlu duitian. Tapi adalah kira-kira kita tuh yang pacak kita omongan dengan orang lain. Ya kita punya kompetensi lah, bisa dikatakan begitu. Kita punya kompetensi hasil dari didikan guru-guru yang luar biasa. Kita ketemu dengan orang, Kak, aku punya ide ini. Itu mana rumah ini? Kira-kira kalau ini kakek berjalan 2 tahun dengan omset semacam ini, BEP-nya segini, break even point kembali modalnya segini. Kalau kita kerja sama semacam ini, kita sudah bisa sudah bisa bagi hasilnya sekitar semacam ini. Nah itu. Jadi masing-masing dari kita itu punya modal, dan memang harus semua punya modal. Modal yang paling utama berani. Lalu kemudian setelah itu analisa. Kita ini kan punya keluarga beda-beda, ya kan? Punya keluarga beda-beda. Keadaan ekonomi kita juga beda-beda. Kemampuan kecerdasan kita ini juga beda-beda. Jadi apa yang menjadi potensi terbesar untuk kamu kembangkan dari modal yang kamu punya, yang melekat pada diri kamu pada saat itu, itulah yang dikembangkan.
masih selalu percaya dengan teori dari Ibnu Taimiyah bahwa peradaban itu selalu dikendalikan oleh 3 kelompok orang. Yang pertama yang berilmu, yang kedua yang berharta, yang ketiga yang berkuasa. Jadi kalau kita ini mau tua dan berkuasa, bukan anak raja, bukan anak presiden, bukan anak bupati, berarti tidak masuk tuh kategori yang berkuasa. Yang kedua berharta, nah jadilah sederhana, tidak pulau, ya jangan pulau banget berarti. Ya lah, sekarang mau ilmu pengetahuan itu bisa didapat dimanapun. Dosen di kelas itu tuh cuma sepersekiannya, sisanya itu eksplorasi. Hari ini jadi mahasiswa itu bukan lagi minta disuapin loh. Kalau mindset mahasiswa belajar itu masih minta disuapin, berarti nggak pantas jadi seorang mahasiswa, masih jadi siswa ya. Dosen punya satu teori, menyampaikan satu teori, ya. Sebetulnya yang paling bagus, yang paling bagus itu bagaimana kemudian ketika ada teori kita bisa menemukan teori baru. Begitu kan? Dunia pendidikan itu berkembang. Ya siapa tahu tahun yang lama ini sudah tidak lagi relevan dengan yang sekarang. Contoh, bagaimana pengelolaannya kami pada waktu itu kapitalis luar biasa, ketemu pandemi, hancur. Orang dulu gimana caranya? Bikin bisnis apa segala macam harus dimonopoli, harus dia memilih tunggal, sisanya adalah karyawan. Kalau sekarang yang tumbuh mana? Gojek, Traveloka, sudah berubah itu caranya. Jadi kira-kira seperti itu. Bukan kira-kira sih, kakak yakin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fian Santri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Izin bertanya untuk Bu Suryana, Bu. Apa perbedaan dropshipper dan reseller? Padahal keduanya memiliki kesamaan yang sama, yaitu sama-sama tidak memiliki stok barang. Mungkin bisa dijelaskan perbedaan keduanya terletak dari sistem penjualannya. Terima kasih. Ya, dropshipper itu kalau reseller itu kan bagaimana kita menjualkan suatu produk dengan jumlah yang terbatas, tapi jumlahnya kecil ya. Nah, kalau yang itu tadi, yang drop tadi itu bagaimana kita memiliki stok itu dalam jumlah yang tidak terlalu kecil, tetapi jumlahnya bisa dimanfaatkan untuk semua kebutuhan, jadi bisa tersalurkan secara keseluruhannya. Seperti itu. Kalau yang styler tadi itu dalam bentuk misalnya seperti eceran seperti itu, ya. Mungkin itu aja. Ada lagi? Ini boleh lah dari ilmu komunikasi ya, ekonomi ya. Oh, ini tadi dari ekonomi ya, dari komunikasi, pemerintahan, apa komunikasi? Ada lagi? Perkenalkan, saya Wiwit Elisa dari program studi Ilmu Komunikasi semester 1. Izin bertanya kepada Ibu Suryanawati. Tadi sudah dijelaskan strategi marketing itu adalah bisa menjual barang dengan harga yang terjangkau atau murah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari harga jual yang bisa dibilang menurun dari harga biasanya? Terima kasih, Ibu. Ya, langsung Ibu jawab ya. Mungkin bisa kita langsung, misalnya kita pelaku bisnis pempek, saya kasih contoh. Pempek, kita buat pempek tadinya harganya 2.500 ya. Bagaimana caranya pempek yang selama ini kita jual dengan harga dan kualitas yang sama sehingga masih diminati orang, masih laku. Nah, dengan cara mungkin kita kadar dari komposisi yang kita buat itu, misalnya ikan, takarannya kita mungkin bisa kita kurangi, ya, atau bisa kita ukurannya tadi misalnya besar, kita kecilkan sedikit, jadi tidak mengurangi rasanya maupun harganya. Setidak-tidaknya kita tidak juga menipu pelanggan kita. Jadi otomatis kita keuntungan bisa kita dapatkan seperti itu. Atau kita bisa melakukan suatu diversifikasi produk-produk dengan bahan yang sama, tetapi bisa kita olah menjadi pangan yang lain
komposisi yang berbeda-beda, variasi yang berbeda-beda. Nah, mungkin dari salah satu itu mungkin kita bisa mengeruk keuntungan, menambah omset kita, kayak itu. Jadi intinya kalau kita bisnis pepes, tadi bisa laku, dan itu jumlah pelanggan kita juga bertambah, tidak beralih keluar. Kita kan kalau pelaku bisnis makanan, yang kita pertahankan pelanggan ya, bukan mencari pelanggan. Kalau kita mempertahankan pelanggan itu lebih susah dibandingkan kita mencari pelanggan. Oke, mungkin itu. Ada lagi? Ada lagi? Itu yang contoh secara real ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Noviasari dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Ingin bertanya kepada Kak Ahmad Mubazir. Bagaimana sih Kak tips awalan untuk menekankan dan mengubah pola pikir atau mindset kita sebagai pemula untuk memulai suatu wirausaha? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Kak Ahmad, kita silakan. Ada beberapa faktor, tapi faktor yang paling besar itu adalah the power of pepes. The power of kultur. Kayaknya semua orang pernah merasakan bagaimana dahsyatnya potensi kita ketika kepepet. Semua keluar. Yang tadinya nggak bisa ternyata bisa. Tapi jangan selalu begini. Kalau nanti segala sesuatunya harus berdasarkan power of pepet, hidup kita ini nanti deg-degannya luar biasa. Kalau jantung itu nanti gak kuat, ya cepat mati muda. Satu, karena kita berada pada posisi di mana kita memang butuh, dan itu hampir terjadi oleh semua orang. Karena dia butuh, lalu kemudian naluri manusia dia harus survive. PHK, nggak mungkin dong istrinya nggak dikasih makan. Entahlah dia tuh nggak tahu belum punya tujuan keluar rumah, pokoknya keluar rumah aja. Nanti sudah keluar rumah baru nanti ketemu tuh peluang. Itu satu. Tapi dibiasakan atau kalau kita sudah tahu ilmunya, jangan sampai berada pada posisi selalu seperti itu. Karena berdasarkan hal seperti itu. Atau yang kedua, by design. By design-nya tuh gini. Kalian hari ini semester berapa nih kuliah? 3, 4, 6. Hitung. Lulus kuliah tahun berapa? Kalian berhitungnya itu. Kalian nggak tahu sih, kalian nggak ada yang biaya sendiri ya. Bisa nggak? Bisa nggak? Selain harus bermodalkan dari kompetensi yang kalian dapat di sini, dari jejaring yang kalian dapat di sini, juga bisa nggak kalian menyisihkan uang jajan yang dikasih orang tua itu untuk forecasting setelah kalian lulus kuliah? Karena salah satu harga diri dari kita sebagai seorang anak adalah bagaimana kita berdikari setelah lulus dari kuliah. 21 tahun bos, kuliah 21 tahun lah rata-rata ya, 21 kan. Masa iya masih harus disubsidi sama orang tua? Kalau sistem pendidikan dari Amerika Serikat 18 tahun sudah boleh menentukan hidup. 18 tahun itu sudah tidak ada lagi uang yang diberikan oleh orang tua. Kita ini kelamaan 21 tahun. Kalau berkaca lagi dari Nabi Muhammad sih 12 tahun sudah jadi eksportir. Jauh banget, 12 tahun sudah menghidupi kehidupan dirinya sendiri. Oke lah, keadaan kita sekarang seperti itu. Bisa nggak posisikan berapa persennya lah? Kalahkan tuh keinginan-keinginan yang sia-sia, sesuatu yang sia-sia, untuk nanti saya persiapan ketika saya pasca kuliah. Itu satu terus. Dua, ya setelah dari situ,
satu karena kepepet, kedua karena vocation seperti itu. Yang ketiga, jadi mahasiswa itu cuma sekali, paling lama 5 tahun, ya Bu ya. Paling lama sekarang 5 tahun kan? Menurut aturan Dikti itu lebih dari 5 tahun DO. Paling lama 5 tahun. Ya. Jadi seorang mahasiswa itu, ya, itu momentum emas. Kalian itu kalau bawa alma mater, ruangan kampus, itu dianggap oleh masyarakat orang serba bisa. Apa yang diminta orang lain pokoknya bisa. Orang tuh punya trust tersendiri kalau yang datang itu adalah mahasiswa. Jadi ketika kalian masih punya posisi, punya jabatan tuh sebagai seorang mahasiswa, maksimalkan itu, bangun jejaring. Salah satu yang saya rasakan hari ini, ya Allah memudahkan kehidupan saya pasca kuliah, itu karena saya dulu berinvestasi dengan silaturahim. Kita ini kalau sudah lulus kuliah mau ketemu dewan itu susah. Kita ini mau ketemu bupati susah. Ketemu kepala dinas apalagi yang nggak punya kontrak politik misalnya, karena kita lulus dia kan nggak tahu kepala dinas. Tapi kalau mahasiswa ini kirim surat aja bisa ditunggu. Apa kayak yang kalian ngomongin? Mahasiswa pertanian kan, sering-sering main tuh sama Pak Joni Saibu, kepala dinas pertanian. Apa Pak yang bisa kita sinergikan Pak? Kami mahasiswa agribisnis, teknologi, atau kami BEM fakultas pertanian. Kami ini punya ilmu Pak, kami punya tenaga, kami punya kemauan dan tekad yang besar. Nah, nggak usah mikirin honor Pak. Ya, kalau mau kerja sama dengan seseorang itu jangan pikir dulu saya dapat berapa. Nanti kerjaannya nggak jadi, duit nggak dapat. Iya, kerjaannya nggak jadi, duit pasti dijamin nggak dapat. Kita kasih dulu, kita buktikan dulu kita ini bisa ngapa, bisa apa. Banyak sebetulnya program pemerintah yang bisa disinergikan. Setiap tahun pemerintah itu harus mengeluarkan realisasi anggaran. Kalau realisasinya itu nggak sampai 90%, BPK ya audit. Kita sebagai pihak luar nyambut itu. Background di pertanian, nyambung lah ya, jadi duta petani milenial. Alhamdulillah sekarang saya mengelola lahan sekitar 9 hektar. Di Kemenpora, kalian umurnya 16 sampai 30 tahun kan dalam rentang waktu itu. Banyak tuh kegiatan-kegiatan Kemenpora, apalagi sekarang itu lomba-lomba Kemenpora itu lombanya nggak perlu kita ngeluarin duit deh. Kayak kemarin kan dari Suara pakai sosmed semua kan, ada akun Instagram semua kan. Iya, cuman yang ngikutinya jangan cuma cinta lunak. Ikutin akun-akun yang memang pertama kamu bisa baca peluang di sana. Yang kedua, toko-toko yang mencerdaskan. Oke lah, hiburan boleh 20% aja, jangan isinya cuma hari doang. Akun-akun Kemenpora, sesuaikan dengan umur kita lah. Akun Kementerian Pertanian, sesuaikan dengan background kita sekarang. Ambil peluang di situ. Dan kemarin lah cuma lomba apa? Ngobrol, kalau ada sumpah pemuda segala macam, dapat hadiah. Banyak-banyakan like misalnya gitu. Sekarang itu hidup dengan era disrupsi sekarang, itu jadi lebih mudah. Kembali lagi bahwa hal-hal yang seperti itu memang harus ditanamkan dalam diri. Kita ini sudah besar. Kalian sudah bisa dikategorikan sebagai orang dewasa. Memilih antara yang baik dan yang buruk sudah bisa. Plus, apalagi sebagai seorang laki-laki, kalian dipersiapkan untuk menghidupi keluarga kalian. Kalau tidak dimulai dari pembentukan mental dari sekarang, kalau tidak dimulai dari kesadaran diri kalian hari ini, kapan lagi? Lalu begitu. Thank you very much. Perkenalkan, nama saya Nurul Anita Pratini dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Ini bertanya Kak, aku baru masih jawab. Jadi Kakak bilang jangan cuma mencari tapi menciptakan. Menurut
bisa jadi juga ini nggak cocok dengan kalian sekarang. Ya, kalian pernah dengar ya ATM ya, amati tiru modifikasi. Tapi ada definisi lain juga memang dari ATM. Amati tiru HTTP, amati tiru blok. Ya tiruin aja nggak usah pakai modifikasi. Peluang, ya. Sebelum kita bicara soal apa nanti yang akan bisa kita lakukan, mulai dulu kamu berpikir sekarang kamu berada pada posisi mana. Misal saya semester 3 fisik, jumlah murid dalam kelas saya atau dalam prodi saya berapa banyak. Kau analisis dulu, analisis sosial, analisis dulu. Oh, muridnya segini, ininya segini. Amati dulu sekitar berapa hari. Apa sih yang paling membuat mahasiswa di sini, teman-teman saya di sini galau? Biasanya sih soal tugas. Ya nggak sih? Biasanya kan soal tugas, soal makalah. Tapi saya kalau ngomong di sini nggak enak sama soal yang seperti itu. Bisa sih. Ada ya? Itu loh. Frame besarnya gini. Selama kita bisa menemukan masalah terbesar bagi satu orang, apalagi sekelompok orang dengan jumlah yang lebih besar, disitulah kesempatan kita untuk mengkapitalisasi masalah itu menjadi peluang dan dikonversi menjadi cuan. Semakin besar. Kamu datang itu, nawarin sebagai solusi. Orang itu senang. Biasanya kan begitu. Atau ya jadi tukang ngeprint, beli aja tuh yang Epson harga berapa? 1.400 ya. Kalau kalian 4 tahun, udah lah ngeprint ke depan 1.000 sama saya 800 saja. Kaliin aja lah. Biasanya kalau kita buka peluang yang satu ngeprint, itu biasanya nggak cuma ngeprint doang. Nanti ngerempet yang lain-lain, ya jilitin dong, anterin dong, ya sudah, ongkir. Cuman itu maksudnya tuh begitu, cara kita dagang begitu tuh. Apa kira-kira satu? Tapi nanti ujung-ujungnya kita beli mesin dia ya. Ujung-ujungnya nanti kita beli order-ordernya, beli kuncinya, beli minyaknya ke dia juga nanti. Nah begitu. Jadi frame yang penting, kamu analisa dulu masalah terbesar dari lingkungan terbesar kamu itu apa yang berada dalam posisi sekarang. Apapun itu ya, karena nanti sudah bisa berubah. Ya, bisnis kita bicara soal peluang. Mempertahankan bisnisnya nggak ada untungnya ngapain? Buang waktu. Bisnis itu ya selain profit, jadi manfaat kan gitu. Manfaatnya kalau saya sering ngerjain ini, ya selain juga dapat duit, saya juga bisa lebih pintar. Lebih banyak baca gitu. Kurang lebih dia analisa dulu masalah apa yang terbesar yang berada pada lingkungan sekitar kamu, konversi solusinya apa, ambillah sebagai solusi dari masalah itu. Jadi baik, terima kasih Kak Ahmad. Untuk sesi selanjutnya ialah pembelajaran bebas, tapi sebelumnya bagi bebas dan bacaan lainnya, saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata atau katanya. Untuk Ibu terima kasih, untuk Kak Ahmad juga terima kasih atas materi dan ilmunya. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cukupkan sampai di sini. Saya kembalikan kepada MC kita hari ini. Ya, terima kasih.